4 tahun baru mulai gejala-gejalanya muncul. Proses atau teknik instan diaplikasikan untuk membuat bonsai mini. Apa kabar sahabat WK, sahabat bonsai, pecinta proses tentunya. Teman-teman kali ini bisa melihat, kali ini terlihat lebih banyak daripada biasanya. Karena tayangan kali ini saya akan membedah tuntas bagaimana mengungkap fakta-fakta pecah batang ini. Tentunya menjadi fakta menarik. Fakta menarik hasil dari pecah batang itu diantaranya tentu batang ini tampak menjadi seperti kokoh. Dan fakta yang menarik lagi adalah bisa membuat batang ini menjadi seolah-olah seperti akar gitu. Fakta yang menarik lagi yaitu tentunya bisa membuat bonsai dengan pembesaran itu secara instan ya. Fakta yang menarik dari hasil pecah batang itu tentunya ada fakta buruknya ya. Fakta buruknya ya. Yaitu saya mengatakan buruk. Jadi di sini kesimpulannya, fakta ini akan menjadi menarik ketika teman-teman memprosesnya dengan betul ya. Jadi tahap-tahapnya dengan betul, kapan itu waktunya dieksekusi untuk program percabangan atau perantingan. 3, 4 sampai 5 tahun gitu, tergantung steknya, dewasa atau mudanya dari bahan steknya itu. Fakta apa saja yang nanti akan saya ungkap, bagaimana proses pecah batang itu seperti apa, nanti teman-teman bisa mengikuti. Jadi saya akan menjelaskan dari pohon mungkin syukuran mame sampai kesisubo. Kenapa ini penting? Karena ya masih banyak teman-teman pemula yang ragu, kadang bertanya dengan saya tentang proses-proses pembesaran batang ya. Jadi memang ada proses atau teknik instan yang diaplikasikan untuk membuat bonsai mini. Tentunya apakah ini cocok atau tidak? Nah, ini yang ingin saya share dari pengalaman saya, dan saya tidak menilai mana yang bagus atau tidak. Dan tentunya teman-teman nanti bisa melihat sendiri. Oke teman-teman, kita saksikan. Oke teman-teman, kita mulai dari 3 pohon ini, di mana saya akan menunjukkan histori atau proses yang sudah dilalui. Jadi di sini saya punya kesisubo, mungkin tinggi sekitar 3,5 cm, ya hampir 4 lah ya, sampai atas 4 cm ya. Dan juga ini proses selama 3 tahun 4 tahunan lah ya, hampir 4 tahun lah. Yang ini sekitar 5 tahunan, kurang lebih 5 tahun ya. Terus ini juga sama, cuman ini konsepnya saya rubah menjadi di on drop. Ya, kita mulai dari sini. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengamati hasil dari proses pecah batang tentunya ya. Di sini awalnya saya menggunakan stek yang sebesar mungkin setengah dari sedotan ya. Awalnya saya pecah, mungkin ya teman-teman sudah bisa paham mungkin ya, kalau yang ini udah pernah lihat proses pecah batang seperti apa. Di sini berjalannya waktu, ini
bagian beberapa pecahan ini mengalami akar ini kropos mati. Jadi kemudian di sini akhirnya belah samping, sininya ya hilang gitu. Nah, evaluasi dari proses ini yaitu kesimpulannya, jadi saat itu sebagian busuk, padahal di sini waktu itu prosesnya di polybag ya, di polybag ya mungkin karena terpisah, jari-jarinya ini terpisah, jadi salah satu busuk, jadi hanya terserang bagian di situ aja ya. Jadi akhirnya seperti ini. Kemudian juga ini, teman-teman bisa lihat, nah ini juga pecah, tapi ini setelah sekitar 4 tahun ya, 4 tahun baru mulai gejala-gejalanya muncul. Jadi ya secara logika sih saya menyimpulkan ini akibat ketika posisi akar batang ini renggang. Jadi salah satu akar di sini ketika busuk, jadi dia akan merambat ke bagian pecahan batang itu. Nah, kemudian bisa dilihat di batang ini ada lubang. Ya, di dalamnya itu ada lubang. Jadi ketika itu saya melihat di sini sudah tertutup kambium semua. Ya. Namun setelah berjalan waktu, ketika sudah mulai proses perantingan, percabangan, di sana mulai artinya di sini stop kambium itu, kulit itu stop untuk produktif untuk menutup batang ini. Nah, jadi ketika ini stop, otomatis batang-batang yang di dalam ini yang kemungkinan belum tertutup dengan sempurna, dia akan mungkin kemasukan tanah atau air lembab, akhirnya juga bisa busuk. Ini awalnya rapat sekali, di sini sempurna rapat sekali, bahkan ini sudah saya ukir, saya lukai dengan tujuan untuk membuat alur, mempertegas gerak. Ya, jadi di sini kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini sudah bergerak nutup. Nah, ini juga, ini kemudian saya konsep di batu karena apa? Mensiasati sebelah batang ini tidak ada akar. Di sini ini kasusnya juga sama. Ini juga pecah sebelah. Dan semua ini terjadi setelah masuk ke perantingan atau percabangan. Dan juga selain 3 ini saya akan menampilkan lagi, teman-teman bisa melihat lagi ya. Ini juga, ini saya ground lagi di pot besar karena juga terjadi ini setelah 5 tahun ke sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat. Sini ada lubang kayu kering. Nah, sini bolong. Sini juga karena ini saya ground karena di sininya patah, pecah. Ya. Jadi ini sudah 7 tahun lebih ya. 7 tahun lebih, hampir 8 tahun lah ya. Jadi ini dulu saya stek eksperimen dengan menggunakan batang yang sudah tua, ukuran segini lah, jempol. Ya enggak setelunjuk lah ya, ukuran setelunjuk. Awal memang terlihat tertutup semua, sudah tutup. Bisa dikatakan ini adalah pohon yang generasi pertama di mana saya proses belajar membuat bonsai mini dalam standar ukuran mame. Jadi ya 7 tahun yang lalu, dimana
saya banyak menggunakan teknik bermacam-macam dari stek tua, stek muda, pucuk, bahkan cangkok. Nah, di sini eh, saya bisa ambil kesimpulan itu setelah ketika pohon ini beranjak ya 3, 4, 5 tahun ya. Jadi mulai mulai nampak kelemahan-kelemahannya. Kelemahan ini berbarengan, saya rasa berbarengan dengan ketika proses pematangan cabang ini bahkan sampai ke cucur ranting ini mulai lengkap. Karena saya rasa ini, saya pikir jadi ketika ini sudah ranting sudah matang, sudah banyak, sudah full. Uh, jadi tidak ada, karena kalau sudah full itu kita hanya melakukan pemotongan pruning-pruning daun ya, pruning tipis-tipis. Jadi tidak ada pengelosan lagi. Nah, di situ yang mengakibatkan ketika batang utama ini belum benar-benar sempurna tertutup, baik itu di bagian bawah maupun bekas potongan atas. Karena pada dasarnya seperti itu proses-proses melalui stek ya, terutama stek batang tua. Jadi ada beberapa perbedaan ketika menggunakan stek muda, cangkok, dan stek batang tua. Nah, di sini salah satu contoh stek batang tua yang terjadi seperti ini. Jadi ada pelapukan di dalamnya. Jadi ketika di dalamnya ini mungkin kena air lembab, jadi meropos, akhirnya merambat ke bagian pecahan akar yang lainnya. Saya ambil salah satu contoh lebih jelas lagi. Ini termasuk pohon tertua ya, bukan ya, generasi tuanya kedua. Jadi waktu itu saya menanam proses muda selidi. Sembari proses berjalan, saya dikasih salah seorang teman itu dari Tuban, pendongkel ya, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ya, hampir 7 tahun yang lalu itu saya dikasih batang segagang sapu itu. Nah, sampai sekarang ini ya sampai tidak ada bentuknya. Belum ada bentuknya sama sekali itu. Nah, jadi pertama sudah jadi, kemudian terjadi gitu, batang ruas batang ini kropos. Nah, kropos akhirnya di sini sudah ada tadinya, kemudian topnya hancur habis karena di sini merambat pembusukan sampai lari ke atas. Nah, berulang lagi berapa style sudah mengikuti, saya improve terus. Tapi ini saya pertahankan karena ini menjadi eh, proses pembelajaran saya untuk mengamati, menganalisa apa yang terjadi. Jadi ya ini pun juga setelah tadinya sudah ya bisa dibilang enak dilihat lah, sekedarnya sudah perantingan, anak ranting itu sudah lengkap. Tiba-tiba setelah 3 tahun ya, mungkin lebih, bahkan lebih muda itu, di sini mulai mengeropos itu melalui tengah. Akhirnya saya belah. Nah, di sini dibelah, teman-teman bisa lihat. Ya, ini belahannya ini, ya ini pembusukan melalui dalam batang. Nah, ini ada tunas, saya masukkan batang muda kembali, harapannya untuk mengisi ini, walaupun ya mungkin mustahil untuk bisa menyatu, tapi ya setidaknya ada batang pengganti gitu. Karena sini sudah tua dan udah batangnya ini lapuk. Nah, jadi sancang seperti itu. Jadi walaupun di luarnya itu kelihatan segar, tapi batangnya ini dia jadi gabus ya. Ini saya dulu program itu sekitar 200-an lah. Ya ini tinggal ini aja.
Saya rasa kemarin udah hilang ya, udah habis sisa, tapi ya ini saya cari-cari lagi ya tinggal ini. Jadi ini ukuran sebesar gagang sapu, saya stek, bahkan tidak ada pecah. Nah, saya rasa mungkin kalau pecah batang lebih parah lagi, umurnya nggak akan sampai rusaknya ini nggak akan sampai 3-4 tahunan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti saya akan coba jelaskan lagi melalui perbedaan dari stek muda ini ya. Oke, sekarang di sini perbandingannya, di mana proses ini saya dulunya dari 1 lidi juga ini, terus ada pemotongan pangkal, kemudian saya lanjutkan. Tapi di sini perbedaannya, mungkin teman-teman bisa lihat, di sini tanpa ada pecah batang, tapi saya menggunakan teknik pembesaran ranting-ranting di bawahnya ya. Jadi seperti ini, untuk membuat akar-akar lebih keliling, saya membengkokkan seperti ini. Teman-teman mungkin sudah bisa lihat di video sebelumnya bagaimana memperbesar akar tanpa memperbesar batang tanpa mecah batang. Nah, jadi seperti ini teman-teman karakternya. Dan juga ini ya, ini juga teman-teman bisa lihat. Jadi ini dari stek muda yang sempat juga saya pecah ya, hasilnya seperti ini, dan hampir mungkin 90 bahkan 100% aman semua ya, hidup. Nanti teman-teman bisa lihat nanti bagaimana proses pemecahannya. Oke, nanti teman-teman bisa menyimak bagaimana proses atau memilih stek untuk dipecahnya. Nanti saya akan jelaskan. Selain mengungkap fakta-fakta itu, tentunya saya akan memberi alternatif teknik yang setelah saya sekian lama proses, saya evaluasi, dan saya ya nanti akan saya praktekkan bagaimana proses pecah batang yang aman ya. Jadi teman-teman, selain mengikuti ini bedah atau ulasan dari tentang pecah batang ini, teman-teman bisa menyimak proses pecah batang yang aman. Jadi sebelumnya, video sebelumnya saya memberi tutorial tentang pembesaran pangkal atau batang bawah pohon supaya lebih besar tanpa pecah batang. Proses pecah batang yang aman seperti apa, teman-teman bisa lihat dan nanti juga bisa lihat hasilnya. Demikian teman-teman, tadi teman-teman bisa menyimak sendiri. Jadi di sini saya tidak menyalahkan atau menilai mana yang buruk dan mana yang jelek. Artinya di sini mencari bahwa seni itu dinamis. Kita harus tetap kreatif, mencari solusi-solusi yang ya cara-cara yang alternatif ya, yang memungkinkan bisa menunjang proses pembuatan bonsai ini menjadi maksimal. Oke, teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu meluangkan waktu menonton WK Art, dan sekali lagi tetap saya memohon untuk dukungannya, dan jika teman-teman berkenan dan ini bermanfaat, silakan teman-teman share ya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.